Ilham, nama yang singkat. Namun aku bersyukur bisa mendapatkan nama itu. Teman-temanku sering memanggilku dengan nama Oteng. Namun, orang tuaku memanggilku Acep. Maksud dari Acep adalah Kasep yang artinya tampan. Sangat lucu bukan mereka memberi panggilan untukku? Mama hanya seorang ibu rumah tangga, dan ayahku membuka jasa servis elektronik. Aku mengenyam pendidikan SD di SD Negeri Ciledug 01. Sejak sekolah dasar, mamaku sudah membangunkanku pagi-pagi sekali. Sebelum sang fajar menampakkan dirinya, aku sudah terbangun karena suara panggilan mamaku. Dahulu, aku cukup bandel saat sekolah dasar. Aku sering mengambil uang orang tuaku untuk jajan, karena aku merasa uang jajanku tidak cukup. Namun, aku cukup berprestasi di sekolah dasar. Aku mendapat peringkat 1 di kelas. Lalu, waktu kelas 5, aku berkesempatan untuk mengikuti Olimpiade IPMTK, yang alhamdulillahnya aku mendapatkan peringkat 5 dari beberapa sekolah. Pada saat kelas 6, aku mulai mengenal HP dan motor. Aku mulai nyeting-nyeting motor, mengikuti balap-balap liar, dan main hingga larut malam. Hal itu berlangsung sampai aku kelas 2 SMP. Pada masa transisi tersebut, aku merasa hal tersebut adalah titik surut kehidupanku. Orang tuaku pun sedikit kecewa denganku akan hal itu. Di sekolah menengah pertama, aku mencoba membangun semangatku lagi dengan mengikuti OSIS. Dan aku pun mengikuti Olimpiade MTK IPA lagi, walaupun aku hanya menggantikan temanku yang tidak bisa mengikuti Olimpiade. Walaupun tidak lolos, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Di sini aku merasa aku yang dulu sudah kembali. Namun, aku yang sering bermain kesana kesini, yang membuat aku masih menjadi seorang siswa yang malas belajar. Walaupun aku merasa aku malas belajar, anehnya, aku selalu mendapat peringkat. Bahkan sampai sekolah menengah pertama pun, peringkatku masih sangat bagus, yaitu antara peringkat 1 atau peringkat 2. Kehidupanku sedikit berubah saat aku masuk sekolah menengah atas. Bapakku meninggalkan mamaku dan juga aku. Beliau menikah lagi. Di situ aku sadar bahwa hanya aku yang bisa mamaku andalkan sekarang. Karena mamaku sudah cukup berumur. Saat itu, COVID masih melanda. Sekolah pun online. Waktu yang aku punya menurutku sangat banyak. Jadi, aku memutuskan untuk bekerja. Dari hasil tawaran teman, aku bekerja di orang, yaitu kerjaan mencuci bangku. Walaupun hasilnya tidak banyak, tapi aku bangga dengan hasil yang aku dapatkan. Karena itu hasil kerja pertamaku dan sangat lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku menjalankan pekerjaan itu dari awal SMA sampai SMA kelas 2 semester 1. Sampai saat ini pun aku masih bekerja untuk membantu kebutuhan rumah. Namun bukan membersihkan bangku lagi. Aku sekarang bekerja membantu jaga kantin. Tidak ada cobaan yang berat jika kita ikhlas dan tabah menjalaninya. Tidak ada jalan yang berbatu atau terjal jika kita fokus melewatinya. Tidak ada akhir atau finish yang terlambat jika kita mempersembahkannya untuk diri kita sendiri. Tidak ada nominal yang tidak cukup apabila kita dapat mensyukurinya. Proses kehidupan itu nyata. Namun, setiap proses pasti memiliki ending yang bagus walau sedikit melelahkan. Percayalah pada proses kehidupan dan percayalah pada diri sendiri. Hidup manusia bukan tentang bagaimana manusia lain menilainya, namun tentang bagaimana manusia menjalaninya.
Dari kisah ilham, kita juga dapat mengingat salah satu kutipan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Juga dalam kutipan surat Al-Insyirah ayat 5-6, yaitu karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.